Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan jawaban dari UTS Keuangan Publik Syariah saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rania Nur Alifah dengan NIM 2210116040, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keuangan Publik Syariah kelas C dan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irwansyah. Next. Jadi di sini ada agenda pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana cara mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia? Yang kedua, jelaskan bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam. Yang ketiga, sebutkan jenis apa saja yang termasuk bagian institusi keuangan publik Islam dan bagaimana perannya. Yang keempat, bagaimana menurut Anda pengembangan OPZ di era Gen Z? Dan yang kelima, sebutkan 4 macam perbedaan dari lembaga keuangan mikro dari segi keuangan Islam. Yang keenam, bagaimana pengelolaan dana publik dan sosial pada perbankan syariah. Next. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia? Jawabannya adalah, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bisa dilakukan dan didukung dengan adanya pengelolaan dana publik dan dana sosial yang dilakukan perbankan syariah dan LKMS. Pengelolaan dana publik ini tidak hanya berfokus pada penyediaan pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga mencakup berbagai produk dan layanan yang mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengelolaan dana publik dapat dilakukan melalui penyaluran zakat, pendanaan UMKM, pembiayaan syariah, simpanan berbasis syariah, serta jasa layanan konsultasi. Melalui langkah tersebut, lembaga-lembaga ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Dukungan penuh terhadap sektor keuangan syariah ini akan membantu terciptanya inklusi keuangan yang lebih luas dan juga memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu. Next. Soal kedua yaitu jelaskan bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam. Dalam Islam, adanya pajak ditujukan untuk membantu keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, dan lainnya. Pelaksanaan pajak ini dalam Islam tentunya memiliki prinsip-prinsip di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan. Beban pajak atau pemungutan pajak harus sesuai dengan porsinya. Yang kedua, prinsip pemanfaatan pajak. Yang kedua ini, pajak juga harus memiliki kontribusi untuk kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, prinsip transparansi. Untuk proses pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan pajak itu juga harus dilakukan dengan secara transparan, itu terbuka kepada masyarakat. Dan yang keempat, prinsip kemudahan, memiliki prosedur yang sederhana dengan tata cara pembayaran pajak yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh wajib pajak. Dan yang kelima, prinsip kesukarelaan, pembayaran pajak dilakukan dengan cara yang baik dan tidak boleh dipaksa dengan cara yang tidak baik ataupun tidak manusiawi. Next. Ini adalah soal yang ketiga, sebutkan jenis apa saja yang termasuk bagian institusi keuangan publik Islam dan bagaimana perannya. Untuk yang publik Islam ini ada 5 institusi. Yang pertama itu Baitul Mal. Ini ada sejak pada masa Rasulullah. Dan pada masa awal Islam itu, Baitul Mal berperan sebagai pusat pengelolaan sumber daya negara, termasuk pengumpulan zakat dari masyarakat muslim yang mampu, dan mendistribusikannya kepada fakir miskin, anak yatim, dan kelompok mustahik lainnya. Yang kedua itu perbankan syariah. Selain menyediakan layanan keuangan komersial seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi yang berbasis syariah, perbankan syariah juga mengelola dana sosial seperti ZISWAP. Dan yang ketiga ada nazir wakaf. Tugas utamanya yaitu adalah untuk menjaga agar aset wakaf tetap aman, bernilai dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Selain menjaga aset wakaf, nazir juga berperan dalam mengembangkannya melalui investasi halal agar manfaatnya lebih besar. Yang keempat itu ada OPZ, Organisasi Pengelola Zakat, yang di dalamnya ada Basnas dan juga LAS yang berperan penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.
Yang terakhir itu ada LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berperan dalam menyediakan akses pembiayaan dan tabungan bagi masyarakat kecil atau UMKM dengan prinsip syariah. Next. Ini ada soal keempat, bagaimana menurut Anda pengembangan OPZ di era Gen Z? Ini adalah pendapat saya. Di era ini tentunya teknologi berkembang dengan pesat, sehingga munculnya platform-platform digital seperti aplikasi zakat dan juga integrasi pembayaran melalui e-wallet. Tentunya ini dapat memudahkan pembayaran zakat secara cepat dan juga aman. Dan sebagai Gen Z, saya sendiri merasa bahwa dengan adanya perkembangan digital dari OPZ ini akan membuat penyaluran zakat lebih optimal. Saran saya, transparansi dan juga akuntabilitas itu penting untuk dilakukan, karena bagi Gen Z yang kritis, mereka sangat ingin melihat dampak nyata dari kontribusi mereka. Selain itu, OPZ juga bisa memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi dan menginspirasi Gen Z dengan konten yang kreatif dan relevan, terutama yang berkaitan dengan SDGs. Mengingat tingginya kepedulian Gen Z terhadap isu sosial dan lingkungan, sehingga nantinya OPZ dapat menjangkau Gen Z lebih banyak dalam hal penghimpunan zakat. Next. Ini adalah soal kelima, sebutkan 4 macam perbedaan dari lembaga keuangan mikro dari segi keuangan Islam. Nah, jawaban yang pertama itu adalah lembaga ini secara khusus berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan inklusi keuangan bagi segmen masyarakat yang miskin dan kurang terlayani. Yang kedua, LKMS memberikan pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga yang ditujukan kepada pengusaha mikro yang seringkali tidak memiliki akses ke pembiayaan dari bank syariah. Yang ketiga, LKMS ini memiliki keunggulan dalam hal biaya transaksi yang rendah, memungkinkan mereka untuk memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, secara keseluruhan, maaf. Dan yang keempat ini, lembaga ini berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan komunitas yang selama ini diabaikan oleh lembaga keuangan tradisional seperti perbankan syariah menuju akses keuangan yang lebih luas. Oke, next. Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Bagaimana pengelolaan dana publik dan sosial pada perbankan syariah? Jawabannya adalah yang pertama itu ada penyaluran zakat. Lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah memainkan peran penting dalam penyaluran zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Pengelolaan yang baik dalam penyaluran zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial serta memperkuat perekonomian umat melalui program-program pemberdayaan yang terfokus. Yang kedua itu ada pendanaan UMKM. Perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan berbasis syariah kepada pelaku UMKM dengan skema yang adil dan tanpa riba. Dan melalui pembiayaan seperti itu, UMKM mendapatkan akses modal yang lebih mudah dan terjangkau, yang pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha mereka. Yang ketiga ada pembiayaan syariah. Perbankan syariah menyediakan berbagai jenis pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan juga ijarah, di mana pembiayaan syariah ini memberikan solusi bagi masyarakat untuk memperoleh akses pendanaan yang lebih adil, tanpa harus terlibat dalam praktik riba yang dilarang dalam Islam. Nah, selanjutnya itu ada simpanan berbasis syariah. Perbankan syariah juga menawarkan berbagai jenis produk simpanan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan nasabah, seperti simpanan wadiah, pendidikan, simpanan nikah, simpanan idul fitri, simpanan kurban, haji, dan juga mudharabah berjangka seperti deposito. Dan produk-produk simpanan ini memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk menabung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka, sekaligus memastikan bahwa dana yang disimpan dikelola dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, jasa konsultasi pengembangan usaha. Lembaga perbankan syariah juga membantu nasabah, khususnya pelaku UMKM, dalam mengembangkan strategi bisnis, manajemen keuangan, hingga pemasaran produk. Dengan bantuan konsultasi ini, UMKM dapat lebih terarah dalam mengelola bisnis mereka secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Oke, sekian pemaparan dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.